Jumpa lagi dengan channel Kimia Itu Gampang. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang pH campuran asam kuat dan basa kuat. Apa ya yang terjadi jika asam direaksikan dengan basa? Bagaimana pH-nya setelah terjadi campuran antara asam dengan basa? Yuk kita simak. Untuk menghitung pH campuran asam kuat dengan basa kuat, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, hitung mol masing-masing asam dan basa. Yang kedua, buat persamaan reaksi dan setarakan. Yang ketiga, periksa apakah kedua zat habis bereaksi, apakah ada sisa asam kuat, atau apakah ada sisa basa kuat. Kemungkinan yang pertama yaitu jika asam dan basa tepat habis bereaksi. Contoh soalnya adalah hitung pH campuran 100 ml HCl 0,1 m dengan 100 ml CaOH 2 kali 0,05 m. Jangan lupa nanti volumenya kita jadikan liter ya. Jadi kalau 100 ml kita jadikan 0,1 liter. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita menghitung mol asam dan basa. Jadi mol HCl-nya adalah 0,1 liter dikali 0,1 mol per liter sama dengan 0,01 mol. Mol CaOH 2 kali sama dengan 0,1 liter dikali 0,05 mol per liter sama dengan 0,005 mol. Setelah itu langkah yang kedua adalah kita menyetarakan persamaan reaksi. 2 HCl aqueous ditambah CaOH 2 kali aqueous menjadi CaCl2 aqueous ditambah 2H2O liquid. Lalu kita masukkan keadaan awal yaitu mula-mula sesuai dengan mol yang tadi sudah kita hitung tadi. Mula-mula ada 0,01 mol HCl dan 0,005 mol CaOH 2 kali. Karena keduanya habis bereaksi, di tempat yang bereaksi kita tuliskan masing-masing yang bereaksi adalah 0,01 mol HCl dan 0,005 mol CaOH 2 kali. Dan di kanan ada 0,05 mol CaCl2 dan 0,01 mol H2O. Jangan lupa di tempat yang bereaksi ini harus sesuai dengan perbandingan koefisien ya. Sehingga setelah reaksi apa yang terjadi? Ternyata HCl dan CaOH 2 kali asam dan basanya habis bereaksi. Karena keduanya habis bereaksi membentuk garam dan air yang bersifat netral, maka pH campuran sama dengan 7. Kemungkinan yang kedua adalah jika sisa asam kuat. Karena yang sisa adalah asam kuat, maka nanti kita menghitung pH-nya berdasarkan konsentrasi H+ yang berasal dari mol H+ sisa per volume campuran. Contoh soalnya adalah hitung pH campuran 100 ml H2SO4 0,1 m dengan 100 ml NaOH 0,1 m. Penyelesaiannya adalah seperti biasa. Langkah pertama kita mencari mol asam dan mol basa. Mol asam sulfat adalah 0,1 liter berasal dari 100 ml tadi ya, dikali 0,1 mol per liter jadi dapat 0,01 mol. Lalu mol NaOH sama dengan 0,1 liter dikali 0,1 mol per liter sama dengan 0,01 mol.
Sesudah itu langkah yang kedua adalah menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakannya. 2NaOH aqueous ditambah H2SO4 aqueous menjadi Na2SO4 aqueous ditambah 2H2O liquid. Lalu kita tuliskan mula-mula berdasarkan mol yang diketahui ada 0,01 mol NaOH dan ada 0,01 mol H2SO4. Dalam hal ini masih ingat menentukan reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah zat yang habis terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya dengan membagi mol zat dibagi dengan koefisiennya. Nanti zat yang hasilnya terkecil dari mol dibagi koefisien itulah reaksi pembatas. Ya, jadi ini kita lihat 0,01 dibagi 2 didapatkan 0,005. Sedangkan di sini 0,01 dibagi 1 didapatkan 0,01. Maka reaksi pembatasnya adalah NaOH. Yang artinya NaOH habis bereaksi. Berarti semua zat yang diketahui digunakan untuk bereaksi. Sehingga di tempat yang bereaksi ada min 0,01 mol NaOH dan H2SO4-nya adalah setengah dikali 0,01 yaitu 0,05. Ya. Na2SO4 juga demikian karena koefisiennya ini 1:2, kita tulis di sini yang terbentuk adalah plus 0,05. Dan H2O karena 2:2, kalau di sini 0,01, di sini juga 0,01. Sehingga setelah reaksi, NaOH-nya habis bereaksi dan ada sisa asam sulfat sebanyak 0,05 mol. Karena yang sisa adalah asam sulfat, maka kita gunakan rumus ini untuk menghitung konsentrasi H+ setelah selesai reaksi. Jadi konsentrasi H+ adalah mol H+ sisa dibagi dengan volume campuran. Jangan lupa volume campurannya adalah 0,1 ditambah 0,1 jadi 0,2 ya. Jadi konsentrasi H+ adalah 2. Kenapa 2? Di sini adalah H2SO4. Hanya ada 2 jadi 2 dikali 0,05 dibagi dengan volume campurannya adalah 0,2. Kita dapatkan 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kita bisa menghitung pH-nya min log 5 kali 10 pangkat min 2 atau 2 min log 5. Ini kurang dari 7. Jadi pH campurannya kurang dari 7. Sekarang kita akan membahas kemungkinan yang ketiga, yaitu jika sisa basa kuat. Karena yang sisa adalah basa dan asamnya habis bereaksi, maka kita akan menghitung pOH terlebih dahulu berdasarkan konsentrasi OH- yang didapat dari mol OH- sisa basa per volume campuran. Kita lihat contoh soalnya ya. Hitung pH campuran 50 ml H2SO4 0,1 m dengan 50 ml NaOH 0,4 m. Maka penyelesaiannya seperti biasa, kita cari dulu yang pertama mol asam dan mol basa. Mol H2SO4 sama dengan 0,05 liter dari 50 ml ya, dikali 0,1 mol per liter sama dengan 0,05 mol. Mol NaOH sama dengan 0,05 liter dikali 0,4 mol per liter sama dengan 0,02 mol. Kalau sudah, langkah yang kedua seperti biasa kita membuat persamaan reaksi dan menyetarakannya. H2SO4 aqueous ditambah 2NaOH aqueous menjadi Na2SO4 aqueous ditambah 2H2O liquid. Kita tulislah mula-mula ada 0,05 mol H2SO4 dan 0,02 mol NaOH. Jangan lupa sekarang kita tentukan lagi siapa pereaksi pembatas.
Reaksi pembatas adalah zat yang habis bereaksi ya. Caranya seperti tadi, kita bagi mol yang diketahui ini dibagi dengan koefisiennya. Mol masing-masing mol dibagi dengan koefisiennya. 0,05 dibagi 1, 0,05. 0,02 dibagi 2, 0,01. Masih lebih kecil yang H2SO4 hasilnya. Jadi, yang habis bereaksi adalah H2SO4. Maka di tempat yang bereaksi kita tulis semuanya ya, minus 0,05 mol. Sedangkan NaOH-nya 2 kali, jadi min 0,01 mol. Dan yang terbentuk Na2SO4 adalah 0,05 mol dan H2O-nya 0,01 mol. Sehingga setelah reaksi H2SO4-nya kita dapatkan habis bereaksi dan ada sisa NaOH sebanyak 0,01 mol. Jadi yang sisa adalah NaOH. Maka kita cari pOH-nya dengan menggunakan konsentrasi OH-. Ya. Konsentrasi OH- sama dengan mol OH- sisa per volume campuran. Jangan lupa volume campurannya adalah 0,05 ditambah 0,05 jadi 0,1 liter ya. Jadi kita dapatkan di sini konsentrasi OH- sama dengan 0,01 dibagi 0,1 atau 10 pangkat min 3. Sehingga kita dapatkan pOH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Maka pH-nya adalah 14 dikurang 3 sama dengan 11. Jadi, kalau sisa basa kuat, maka pH campurannya adalah lebih besar dari 7. Kesimpulan pertemuan kita kali ini adalah jika kita mencampurkan asam kuat dan basa kuat, maka ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, jika kedua larutan habis bereaksi, maka pH campuran sama dengan 7. 2. Jika ada sisa asam kuat, maka pH campuran kurang dari 7. Ketiga, jika ada sisa basa kuat, maka pH campuran lebih besar dari 7. Paling enak minum boba. Rasanya lebih luar biasa. Jangan takut untuk mencoba. Banyak berlatih